Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X setelah sekian lama kita tidak upload video ya, karena memang alasannya hanya satu, yaitu kesibukan. Dan kali ini kita dapat buat konten lagi, masih tentang SKB CPNS tenaga pendidik ya, atau guru di sini. Oke, di sini kita belajar bareng lagi. Yang akan kita bahas di sini adalah soal pedagogik yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ya. Jadi ada kemungkinan soal yang berkaitan dengan COVID ini keluar ya. Jadi karena yang dulu-dulu juga sesuai kondisi, ada soal yang keluar yaitu sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi seperti itu. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung ke soal yang pertama. Dalam masa pandemi COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan yang diatur dalam titik-titik-titik. A. Surat edaran nomor 2 tahun 2020. B. Surat edaran nomor 4 tahun 2020. C. Surat edaran nomor 12 tahun 2020. Dan D. Surat edaran nomor 14 tahun 2020. Oke, di sini jawaban yang tepat adalah surat edaran nomor 4 ya, nomor 4 tahun 2020. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, seperti itu. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali A. Dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. B. Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. C. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik, ini balik ya maksudnya, yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. D. Memberikan waktu luang lebih banyak kepada siswa untuk menyegarkan pikiran dengan lebih banyak bermain. Ini termasuk isi dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi kalau yang A itu betul, yang B betul, yang C betul juga, yang jawaban yang salah di sini adalah yang D, karena di sini kecuali, maka jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke nomor 3. Dalam masa pandemi COVID-19, penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru dirubah dengan keputusan Kemendikbud bersama 3 kementerian lainnya, kecuali A. Kementerian Dalam Negeri, B. Kementerian Luar Negeri, C. Kementerian Kesehatan, dan D. Kementerian Agama. B di sini kalau misalkan yang A, Kementerian Dalam Negeri itu berperan ya. Jadi karena ini berkaitan dengan pendidikan dalam negeri, maka ada peran dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau yang B, Kementerian Luar Negeri, ini yang tidak tepat. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, kalau yang kita lihat yang C, Kementerian Kesehatan, ini berkaitan dengan kesehatan karena pandemi COVID ini berkaitan dengan kesehatan. Terus yang D, Kementerian Agama, juga betul ya, karena banyak instansi pendidikan yang di bawah Kementerian Agama. Oke, seperti itu. Lanjut nomor 4. Pembelajaran jarak jauh sebaiknya dilakukan guru dengan sifat yang titik-titik-titik. A. Tugas yang menantang, menyenangkan, dikerjakan oleh orang tua, dan tugas tidak perlu dikumpulkan. B. Tegas, disiplin, menumbuhkan sifat karakter dan sesuai dengan kurikulum yang dapat dinilai. C. Menyenangkan, tugas tidak sulit, lebih memperbanyak tugas di rumah, tidak perlu mengumpulkan tugas. D. Tidak memberatkan siswa, menyenangkan, menumbuhkan sifat karakter, dapat dikerjakan di rumah, dan berkaitan dengan pandemi. Kita bahas satu persatu. Kalau yang A ini jelas salah ya, karena ada dikerjakan oleh orang tua dan tidak perlu dikumpulkan, ini salah.
Kalau yang B ini juga sesuai dengan kurikulum yang dapat dinilai, itu juga bukan termasuk pembelajaran jarak jauh ya. Kalau yang C menyenangkan, tugas tidak sulit, lebih memperbanyak tugas di rumah dan tidak perlu mengumpulkan tugas, ini juga salah ya. Jadi yang benar adalah yang D, tidak memberatkan siswa, menyenangkan, menumbuhkan sifat karakter, dapat dikerjakan di rumah dan berkaitan dengan pandemi. Oke, lanjut ke nomor 5. Masa pandemi COVID-19 merupakan tantangan bagi seorang guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Salah satu media pembelajaran yang paling tepat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh adalah A. Gambar, B. WhatsApp, C. Video pembelajaran, D. Facebook. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi di sini yang ditanyakan adalah media pembelajaran yang tepat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh ya. Jadi kalau gambar ini versi saya ya, mungkin kalau teman-teman ada punya jawaban yang lain silahkan boleh komen di bawah berserta dengan alasannya gitu ya. Kalau gambar, kalau menurut saya juga ini kurang tepat. Kalau WhatsApp ini memang digunakan sebagai apa ya, perantara ya. Jadi tapi di sini kalau menurut saya WhatsApp itu bukan media pembelajaran, tapi WhatsApp ini adalah media komunikasi ya, media komunikasi. Jadi kalau menurut saya ini adalah salah, versi Mr. X salah ya untuk WhatsApp. Terus yang C adalah video pembelajaran. Ini jawaban yang tepat ya. Yang tepat adalah video pembelajaran karena medianya itu video pembelajaran, terus media komunikasinya bisa dikirimkan melalui WhatsApp ataupun Facebook. Facebook juga di sini juga salah, atau media komunikasi yang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah video pembelajaran. Itu ya kita persiapkan aja untuk menghadapi SKB yang memang sudah dekat ya, karena jadwalnya sudah keluar juga. Jadi kemungkinan besar ada soal yang berkaitan dengan kondisi saat ini yang sedang terjadi. Jadi kita mempelajari juga atau mempelajari dan membahas soal-soal berkaitan dengan pandemi COVID ya. Jadi mungkin ini dulu, cuman sedikit tapi semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan teman-teman yang menonton video ini, yang like video ini dan subscribe channel ini, semoga nanti diberi kemudahan pada saat SKB dan diberi kelancaran, dan semoga mendapatkan NIP pada tahun ini, amin. Oke, sekian dari Mr. X. Sekali lagi semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.